Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pernahkah kita merasa sedih? Tentu pertanyaan ini akan membuat kita mengingat kembali masa-masa yang sudah lalu, atau mungkin sedang kita alami hari-hari ini. Jawaban dari pertanyaan itu bisa menimbulkan banyak penyebab mengapa kita mengalami kesedihan. Mungkin karena kita dihina, direndahkan oleh orang lain, apalagi itu di hadapan orang banyak. Mungkin juga karena anak-anak sekolah nilainya tidak bagus, sehingga dia tidak naik kelas atau tidak mengalami kelulusan, juga akan mengalami kesedihan. Atau barang yang kita punya, yang kita sayangi, tiba-tiba hilang, itu juga bisa membuat kita sedih. Atau kita melihat orang lain, apakah itu tetangga kita membeli sesuatu barang, tapi kita kepingin juga memiliki barang itu, tapi kita tidak punya uang dan kita tidak sanggup membelinya. Hati kita juga bisa sedih. Atau kita sedang berpisah untuk sesaat dengan teman-teman, sahabat, apakah itu teman sekolah, teman kuliah, teman kerja. Harusnya kita lama untuk berteman, tetapi kita dipisahkan oleh karena tempat dan harus melanjutkan studi ke negeri yang jauh. Itu juga bisa membuat hati kita sedih. Tetapi kesedihan yang amat terdalam, yang paling kita rasakan bila kita berpisah dengan orang yang sangat kita sayangi, berpisah oleh karena dipisahkan oleh kematian, mengalami perpisahan selama-lamanya. Ini kesedihan yang amat dalam. Sekalipun banyak orang memberikan kata-kata penghiburan kepada kita, nasihat, berbagi pengalaman, bisa saja hati kita terhibur sesaat. Tetapi seiring berjalannya waktu, di saat kita hidup menyendiri, kita akan merenung kembali, mengingat kembali masa-masa yang kita nikmati bersama dengan orang yang sudah meninggalkan kita. Apakah itu suami, istri, anak-anak, orang tua, sahabat, atau yang lain, meninggalkan kita. Itu kesedihan yang teramat dalam dan tidak bisa kita bayangkan seperti apa rasanya sedihnya ditinggal orang yang kita sangat kasih. Tetapi saudaraku yang terkasih, hal ini pasti semua kita mengalaminya. Atau mungkin kita sedang
mengalaminya hari-hari ini atau belum lama waktu berlalu kita mengalami akan hal ini, sehingga sampai saat ini walau sudah waktunya berminggu, berbulan atau bertahun sekalipun, kita masih teringat masa-masa yang lalu, bercanda bersama, tertawa bersama, bahkan sedih bersama, tetapi tidak akan bisa diulang kembali. Untuk itu saudaraku yang terkasih, apa yang menjadi obat penghibur bagi kita, obat penghapus air mata, obat penghilang kesedihan dan duka yang teramat dalam? Sebab banyak orang tidak kuat menerimanya. Bahkan ada orang sampai kehilangan akal sehatnya karena tidak terima, tidak sanggup menerima kepergian yang dia sangat kasihi. Tetapi saudaraku, saya akan menyampaikan beberapa hal penting bila kesedihan yang satu ini datang menerpa kehidupan kita. Perlu kita membuat sebuah perenungan dalam hidup kita, sehingga hati kita terobati, terhibur, sehingga berubah duka cita yang amat dalam menjadi sukacita. Tadinya kita tidak siap menerima, namun akhirnya kita mengikhlaskan dengan tulus. Yang pertama yang perlu kita harus renungkan, kita harus merenungkan bahwa bukan kita saja yang mengalami hal yang demikian. Banyak orang mengalami kesedihan seperti yang kita alami, bahkan kesedihan yang lebih dalam dibanding kesedihan kita. Bisa kita lihat, temukan itu dari banyak orang. Itu bisa menjadi penghibur bagi kita. Kita lihat keadaan orang. Ternyata aku bukan yang paling sedih. Ternyata masih banyak yang melebihi kesedihan dari yang ku alami. Jadi perenungan ini akan membuat kita menjadi kuat, menjadi terhibur. Bukan hanya saya sendiri ternyata, tetapi sangat banyak orang mengalami bahkan lebih dari apa yang aku alami. Itu yang menjadi perenungan yang pertama. Perenungan yang kedua, bahwa kesedihan itu hal yang wajar. Air mata yang menetes dari mata kita di saat kita berpisah dengan orang yang kita kasihi, itu hal manusiawi. Tetapi kesedihan itu jangan berlarut-larut, terus menerus merasuki kita. Kita harus perlu ingat, itu akan membuat semangat hidup kita menjadi lemah. Itu akan membuat sukacita kita menjadi hilang. Gairah hidup kita
menjadi hilang, sehingga bisa menimbulkan penyakit demi penyakit akan datang. Nah, buat apa kita bersedih berlarut-larut kalau toh membuat diri kita menjadi sakit, membuat kita menjadi rugi? Bodoh amat menikmati kesedihan itu. Kita harus renungkan itu, karena masih banyak orang-orang yang kita harus pikirkan. Masih banyak keluarga orang-orang yang masih hidup bersama dengan kita, yang perlu kita harus pikirkan, renungkan masa depannya, kebutuhannya lewat hidup kita. Yang ketiga, perenungan yang ketiga, supaya kita terobati dari rasa sedih yang amat dalam itu, kita harus, saudaraku, bangkit dan berkata dalam diri kita, aku akan kuat, aku pasti bisa. Jadi harus ada sebuah keyakinan, komitmen dalam diri kita, sehingga kelak dikala orang mengalami kesedihan seperti yang kita alami, kita bisa berbagi pengalaman dengan dia. Olehnya yang mendengar akan terhibur. Bisa saja ini diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi sebuah kesaksian bagaimana kita mengatasi kesedihan dalam diri kita. Kita bisa kuat sekalipun orang melihat, wow, sedih sekali, tragis sekali. Wow, kata orang, bila aku yang menghadapi itu, aku tidak sanggup. Tapi dengan kita kuat, orang lain bisa diberkati. Yang berikutnya, perenungan bagi kita, sehebat-hebatnya orang memberikan penghiburan kepada kita dengan kata-kata, nasihat, doa, tetapi penghibur yang sejati, yang kekal adalah Roh Kudus. Untuk itu, saudaraku, kita berlutut di kaki Tuhan, buka hati sama Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Karena kita manusia daging, manusia lemah. Tapi bila Roh Kudus kita izinkan masuk dalam hidup kita, Dia akan bekerja memberi kita penghiburan, memberi kita damai sejahtera, memberikan kita kekuatan, kebahagiaan, sehingga bukan hanya diri kita lagi, tapi sudah ada kekuatan dari Roh Tuhan. Karena salah satu fungsi daripada Roh Kudus menghibur kita, saudara. Jangan pernah alergi dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Jadi kalau kita terus mengalami kesedihan, buka hati dulu di kaki Tuhan, penuhi aku Roh Kudus. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Roh Kudus, tolong aku. Yang terakhir, dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, bahwa dikatakan di sana, aku mendengar, kata Roh, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan, sebab mereka beristirahat dan menerima upah dari apa yang mereka berbuat.
Jadi sebagai penghiburan yang luar biasa bagi kita. Setiap orang yang meninggalkan kita, siapapun itu, suami, istri, anak, orang tua, teman, sahabat, saudara, ingatlah bahwa kematian di dalam Tuhan itu adalah kebahagiaan. Kematian di dalam Tuhan itu sedang beristirahat. Jadi kalau sahabat, keluarga kita yang lebih dulu memenuhi panggilan Tuhan, percayalah bahwa mereka itu bahagia. Mereka itu sedang tidur, menikmati istirahat, menikmati kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan yang belum pernah mereka alami sejak ada di dalam dunia ini. Jadi kalau kita percaya kematian orang-orang yang telah meninggalkan kita yang kita kasihi, percayalah mereka sedang beristirahat. Ingatlah bahwa mereka tidak akan kembali lagi kepada kita, tetapi kitalah yang akan menyusul mereka, ketemu dengan mereka sesuai dengan panggilan Tuhan. Tetap doakan umur panjang, sehat dari Tuhan, tetap berkarya bagi Tuhan, sebab baik hidup kita untuk Tuhan dan mati kita juga untuk Tuhan. Kiranya apa yang saya bisa bagikan ini dapat menguatkan, menghiburkan saudara-saudaraku yang sedang dalam kesedihan yang amat dalam. Dan saya berdoa dan saya percaya saudaraku pasti kuat, pasti terhibur, pasti sukacita, pasti bahagia. Di akhir daripada perenungan singkat ini, saya akan berbagi sebuah kisah seorang ibu yang harus berpisah dengan putri yang dia sangat cintai, dan diiringi dengan lagu yang begitu membuat hati menangis, sedih. Saksikan, tapi percaya keluarga itu sudah kuat oleh karena Roh Kudus dan oleh karena firman yang saya sudah sampaikan kepada keluarga itu. Tuhan memberkati. Saya rindu berdoa untuk saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehebat apapun hamba-Mu menyampaikan tentang nasihat dan penghiburan, terkadang itu Tuhan hanya terhibur sesaat. Tapi hamba-Mu percaya Engkaulah sumber penghiburan yang sejati itu ya Tuhan. Hiburkan dan kuatkanlah Tuhan saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video ini, yang mendengarkan ini Tuhan, yang mereka sedang dalam kesedihan. Bapakku berdoa, mengalirlah penghiburan, sukacita, damai sejahtera memenuhi setiap mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, utus Roh-Mu, Roh-Mu penuhi setiap orang yang mendengarkan perenungan ini. Bekerjalah Roh Kudus di setiap tempat dimanapun setiap umat-Mu yang mendengarkan perenungan ini. Amin. Tuhan memberkati. Marsirang mahape ausin